Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh di pagi yang indah ini bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Selasa 20 Juni 2023. Marilah kita siapkan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, kami merasakan kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kami rindu membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami agar benar-benar menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman Tuhan. Kita beri judul, takutilah dia. Kataku tupuang. Bagi orang pemula, tentu hal yang kita takuti ialah tampil di hadapan orang yang ahli atau pro pada bidang itu. Sebagai contoh, seorang pemuda yang baru selesai mengikuti program kursus keyboard akan mengiringi ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang pakar musik yang sangat ahli memainkan keyboard. Tentu akan muncul perasaan takut dan tidak percaya diri karena merasa kemampuannya masih rendah dan harus didengaran dan dilihat langsung oleh sang ahli. Perasaan demikian muncul pula di hati para murid yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka merasa kemampuan mereka belum maksimal
sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika mereka berada bersama-sama orang Farisi yang tahu bahwa tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Ditambah lagi saat banyak orang yang berkerumun dan berdesak-desakan. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Farisi itu tidak perlu mereka takuti, karena mereka hanya tahu teori, tetapi hidup mereka penuh kemunafikan. Yang perlu mereka takuti hanya Tuhan yang mempunyai kuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya, baik burung-burung maupun manusia. Karena itu para murid harus taat kepada Tuhan, menjadi pelayannya yang setia, dan yang terpenting takut kepada Tuhan. Kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan dan sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena itu hanya kepadanya kita menyerahkan hidup dan takut kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Janganlah kita terbawa oleh cara hidup yang munafik, yang penuh kepalsuan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menyapa di pagi yang indah ini ya Tuhan, dan bersyukur atas segala kasih-Mu, atas segala rahmat karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami telah diberi kesempatan kembali bersekutu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kiranya dapat menjadi remah bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk menopang saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkau menjamah dan sembuhkanlah. Yang dalam proses kesembuhan dan menjalani terapi, ada Ibu Damaris, anak aneh, Tuhan sempurnakan kesembuhannya agar kembali dalam aktivitas masing-masing. Yang berduka Tuhan topang dan kuatkan, atau apapun yang mereka gumuli, Tuhan senantiasa menghiburnya, Tuhan bersamanya. Terkhusus bagi orang tua kami, Om Rantialo, Om dan Tante Markus Tuba, Om dan Tante Lucia Lebang, Tante Meti, Om Tante Paseru, dan beberapa orang tua kami yang dalam pergumulan dan keterbatasan usia. Tuhan tetap ada bersamanya sehingga mereka dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan dan tidak merasa kesepian dalam kehidupannya, sehingga semakin yakin bahwa ada Tuhan yang setia menggendongnya. Berkati para Pak Pendeta Asmen dan para majelis Gereja Toraja Bogor dalam menjalani tugas dan misi pelayanan. Para pengurus OIG dalam segala rencana dan program kerja ke depan yang akan direalisasikan. Kiranya campur tangan Tuhan, program kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati jemaat-Mu, jemaat Bogor dalam kehidupannya, baik yang lagi bersyukur karena pertambahan usia, bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas pekerjaan, bersyukur atas pendidikan yang dicapai, dan selalu bersyukur dalam berbagai-bagai hal. Kasih karunia atas berkat-berkat yang diperolehnya, sempurnakanlah semuanya itu ya Tuhan dalam rasa syukur jemaat-Mu ini. Kami sehati berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam pergumulan mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan dalam segala pergumulan kehidupan, mampukanlah dan lapangkanlah agar semua dapat diperoleh dalam nama-Mu saja. Kami juga sehati berdoa atas kerinduan kami Jemaat Bogor untuk memiliki sebuah lahan untuk pembangunan gereja. Kiranya campur tangan Tuhan memberikan panitia pembangunan, majelis dapat sehati sepaham, dan Roh Kudus menunjukkan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, menunjukkan lokasi dan waktu yang terbaik menurut Tuhan jua. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, syafaat kami, sempurnakanlah agar berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dan dalam nama anak Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Haleluya, amin.
Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.